Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsa bitaqwallah, faqad faza al muttaqun. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita bertemu kembali, berkumpul kembali di rumah Allah subhanahu wa ta'ala, tempat kita sujud, bertakarrub, mengampakkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai wujud nyata akan ikrar kita yang menyatakan bahwa hanya Allah yang kita ibadahi, hanya Allah yang kita tuju dalam kehidupan ini. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Semoga dari kita di rumah Allah ini, dengan ibadah yang kita tunaikan, mampu kita ikhlaskan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian diterima oleh Allah sebagaimana yang kita harapkan dari ibadah kita. Dan semoga karunia yang luar biasa ini, dengan datangnya bulan Ramadan ini, mampu kita optimalkan, kita maksimalkan untuk kita isi dengan sebaik-baiknya, sehingga seluruh keutamaan, kemuliaan di bulan Ramadan ini mampu kita gapai, mampu kita raih, dan endingnya kita menjadi orang-orang yang bertakwa dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita asumsikan kita mulai puasa sejak umur 10 tahun, kalau usia kita sekarang 30 tahun, berarti sudah 20 kali kita berpuasa Ramadan. Kalau usia kita sekarang 50 tahun, berarti sudah 40 kali kita berpuasa Ramadan. Dan kalau usia kita 70 tahun, berarti sudah 60 kali pula kita berpuasa Ramadan. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa berfirman dalam Al-Quran, dengan puasa setiap tahun itu la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang bertakwa. Idealnya dari tangga pertama seseorang mulai puasa, ketakwaan muncul, untuk tahun berikutnya naik ke tangga berikutnya atau ke level kedua. Tahun ketiga naik ke level ketiga. Kalau sampai tangga ke 20, berarti levelnya juga level 20. Kalau sudah 50 kali dia puasa, seharusnya ketakwaannya adalah level ke 50. Dan kalau 60 kali dia puasa, seharusnya level 60 ketakwaannya, sehingga makin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Allah mundut kapan saja, kemudian dia tinggal meloncat saja menuju dan ketemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini seharusnya dari ibadah puasa kita lakukan ini. Jangan sampai puasa kita jalan di tepat dengan ketakwaan kita ini. Dari tahun ke tahun kita puasa, ternyata kita tetap di tempat, level kita nggak pernah naik. Dan tentunya kita berlindung dari Allah, semoga ini tidak terjadi pada kita, dan semoga ibadah puasa kita mampu betul-betul meningkatkan iman dan takwa kita, sehingga kita menjadi level yang super. Inna akramakum indal atqakum, sungguhnya orang yang paling mulia dari kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa dari kalian. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita, yang sejak lama tentunya kita juga berharap bisa memasukinya, dan Allah telah memberi kita kesempatan untuk memasukinya. Ini adalah waktu yang mulia dalam kehidupan ini bagi seorang mukmin. Allah Maha Sayang, Maha Kasih untuk kita semuanya. Di luar Ramadan ini, Allah subhanahu wa ta'ala juga memberi kita kemuliaan yang luar biasa. Dan ini semua adalah karena sayangnya Allah bagi kita semuanya, agar kita yang hidup di muka bumi dengan sebentar ini, agar bisa kembali ke asal muasal kita, ini di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemuliaan itu adalah kesempatan dengan datangnya malam. Ketika di sana ada tempat-tempat yang juga mulia, seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa, maka Allah juga menyiapkan bagi kita kesempatan waktu yang luar biasa mulianya. Dan yang terutama yang kita alami saat ini adalah Ramadan. Kemudian setiap malam dari malam-malam kita, itu adalah kemuliaan yang luar biasa untuk kita semuanya. Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada kita semuanya
dari riwayat Jabir bin Abdullah, inna fil laili lasa'atan, sesungguhnya pada malam hari itu sungguh ada satu saat, la yuwafiqu rajulun muslimun yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah, yang mana seseorang muslim tidak menepati waktu yang baik itu, saat yang utama itu, dengan meminta kebaikan kepada Allah dari kebaikan dunia dan akhirat, illa a'tahu bihi iyyah, kecuali Allah akan memberikan apa yang diminta itu kepadanya, wa dzalika kullu lailatin, dan itu terjadi setiap malam. Jadi di malam hari itu ada saat di mana setiap permintaan seorang hamba, doa seorang hamba itu dikabulkan, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Rawahu Muslim. Kemudian dalam riwayat Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa taala kulalatin ila sama'id dunya. Allah Subhanahu wa taala turun ke muka bumi ini, turun setiap malam ini ke langit dunia, hina yabqa sulusu al-lail al-akhir, ketika malam itu tinggal sepertiga terakhir. Yaqulu, kemudian Allah berfirman, mayyad'uni fa'astajibu lahu, barang siapa yang berdoa kepadaku pasti aku akan mengabulkannya. Man yas'aluni fa'utiyahu, barang siapa yang meminta, berharap kepadaku pasti akan aku berikan apa yang dia minta. Wa man yastaghfiruni fa'aghfir lahu, dan barang siapa yang minta ampun, istighfar kepadaku, maka aku akan ampuni dia. Ini muttafaq alaih. Dan saat atau waktu yang Allah memberi apa yang kita minta itu ternyata dalam hadis ini diperjelas, yakni sepertiga terakhir dari setiap malam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, innallaha yumhilu hatta dzaba sulusul lail awal, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan, membiarkan waktu berlalu sampai sepertiga malam yang pertama. Dalam riwayat Ahmad kemudian ada tambahannya, wa sulususani minal lail, sepertiga kedua dari malam. Yanzilu ila sama'id dunya fayaqul, kemudian Allah ketika tiba sepertiga malam itu, beliau turun ke langit dunia, fayaqul, kemudian mengatakan, hal min mustaghfirin, adakah orang yang minta ampun, hal min taibin, adakah orang yang bertaubat, hal min sa'ilin, adakah orang yang memohon meminta, hal min da'in, adakah orang yang berdoa, hatta yanfajirul fajr, sehingga fajar muncul atau terbit. Ini hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat Ahmad ditambahi, hal min mustaghfirin fa'aghfiru lahu, aku maka akan mengampuninya. Hal min taibin fa'atubu alaih, aku akan pasti menerima taubatnya. Kemudian hal min sa'ilin fa'utiyahu, adakah orang yang meminta pasti aku beri. Kemudian hal min da'in fa'ajibhu, adakah orang yang berdoa pasti akan aku kabulkan. Dalam riwayat Ahmad ada tambahan, man dzalladzi yastarzikuni fa'arzuqahu, barang siapa yang minta rizki kepadaku pasti aku beri rizki dia. Man dzalladzi yastakshiful ad-darra fa'akshifahu anhu hatta yanfajirul fajr, barang siapa yang minta dilepaskan, dibukakan dari kesulitan kehidupan, dari bahaya kehidupan, maka Allah akan membuka mara bahaya padanya sampai terbit fajar. Kemudian
Dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, inna akrab ma yakunul abdu minar robbi jauful lail. Sungguhnya waktu yang terdekat seseorang kepada Tuhannya atau dengan Tuhannya adalah saat tengah malam al-akhir yang terakhir, yakni sepertiga malam yang terakhir. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sepertiga malam terakhir ini dimuliakan begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, untuk orang beriman, untuk kaum muslimin yang ingin kembali kepada Allah, yang ingin menggapai kebahagiaan hidup dunia ini maupun di akhirat kelak, yang ingin bahagia, yang ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena ada beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa ibadatul lail ghaliban ma yatawaffaru fihal ikhlas. Jadi umumnya orang yang beribadah malam hari ini mampu bangun malam untuk beribadah kepada Allah itu rata-rata adalah hanya orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berat sekali dan tidak mungkin orang-orang yang tidak ikhlas kemudian mampu untuk bangun menegakkan ibadah di tengah malam. Dan Rasulullah SAW menyampaikan fadlu salatil lail ala salatin nahar ka fadli sadaqati sirri ala sadaqati al-alaniyah. Keutamaan salat ya pada malam hari dibanding salat siang, tentunya salat sunnah, adalah seperti keutamaan sedekah yang dilakukan dengan rahasia dibanding sedekah yang dilakukan dengan terang-terangan. Kemudian yang kedua, jamaah yang berbahagia, yang menyebabkan waktu malam itu begitu mulia dan ibadah pada malam hari ini begitu dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa ibadah pada malam hari ini umumnya sangat berat, sangat sulit dilakukan. Ya, ada masyaqqah di sana. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nasyiatal laili." Sesungguhnya bangun malam hari itu asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Itu adalah lebih tepat ya khusyuknya, ya asyaddu, lebih khusyuk, lebih tepat, wa aqwamu qila, dan bacaannya lebih terasa, lebih berkesan untuk kita semuanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah beberapa sebab kenapa qiyamul lail itu dimuliakan, atau kenapa malam itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya adalah sepertiga yang terakhir dari malam. Untuk itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita isi malam-malam kita, khususnya terutama di Ramadan ini, yang mana ibadah dilipat gandakan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan secara umum mari kebiasaan keutamaan yang dilakukan di Ramadan ini kita bawa di hari-hari selain Ramadan, sehingga kita menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita tegakkan sholat lail, kita zikir, istighfar, kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita baca Quran dan seterusnya, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa itu ada di taman-taman surga dan air-air yang mengalir. Akhidhina ma atahum rabbuhum annahum kanu qabla dzalika muhsinun. Mereka menerima apa yang Allah berikan, Tuhan mereka berikan, dan mereka sungguhnya sebelum itu adalah telah berbuat kebajikan, berbuat ihsan, kebaikan di muka bumi ini. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka ternyata setiap malam ini sedikit tidur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan ketika waktu menjelang subuh, waktu malam terakhir, mereka istighfar banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ridho kepada kita, mampu mengisi kita dengan keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan ini dan di hari-hari yang lain, khususnya di malam hari. Itu yang kami sampaikan untuk kita semuanya. Semoga Allah ridho kepada kita. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.